Radar Malam People, kembali lagi bersama saya Selma Kirana. Kali ini di Belajar Investasi. Nah, beberapa episode sempat vakum karena lagi liburan habis rapotan ceritanya. Jadi liburan naik kelas gitu ya. Dan tapi itu membuat otak saya jadi libur juga untuk sementara. Dan ini nanti spesial hari ini saya masih bersama dengan guru saya, Bapak Agus Sunartono. Pak Agus, selamat datang. Ya, karena kasih, kemarin saya sempat liburan, Pak. Oh, iya. Hari ini boleh nggak kita merecall lagi nih? Merecall itu apa, Mbak? Memanggil kembali. Oh, iya. Memori. Re itu ulang, call itu manggil. Nelpon lagi. Oke, boleh. Ya. Kita belajar, kita merecall nih beberapa tahap yang sudah kita lewati di kelas sebelumnya gitu. Pak Agus sehat? Alhamdulillah sehat dan semok. Sehat dan semak itu penting tuh. Itu penting di kondisi-kondisi yang seperti ini ya Pak ya. Tapi syukur ya Pak ya, corona, covid udah mulai bisa teratasi. Maksudnya masyarakat sudah mulai bisa berdampingan hidup dengan itu gitu ya Pak. Kita dulu corona kan namanya. Sekarang jadi Corolla loh namanya. Corolla. Ya, Toyota Corona ke Toyota Corolla ganti nama doang sebenarnya. Ganti nama. New face kayaknya ya Pak ya. Oke. Baik, nah Pak, kita lagi belajar lagi tentang saham. Siap. Tentang kita di kelas-kelas sebelumnya itu kan kita sudah sempat ngobrolin tentang analisa teknikal, terus caranya. Saya masih ingat yang warna merah, warna hijau candle. Ya benar sih Pak. Betul. LQ45 tuh random sih Pak, pokoknya yang ada di otak saya ketika orang ngomong saham tuh ini gitu. Udah ngeh lah ya. Muncul gitu ya. Sekilas muncul gitu. Tapi sebelum ke sana Pak, saya masih ingat di pertemuan kita di awal-awal bahwa orang-orang yang bermain saham atau rekan-rekan yang ada di dunia saham ini adalah rekan-rekan yang keren dan lebih tahu dunia satu langkah sebelumnya. Kalau mau ada kejadian-kejadian, ngomongin soal kejadian. Siap. Yang lagi rame senusantara adalah naiknya harga BBM. Oh iya. Ini kira-kira apa sih Pak pengaruhnya sama saham? Ada nggak pengaruhnya khusus? Sebenarnya ada. Kalau karena gini, BBM itu kan salah satu komoditas yang dipakai sama masyarakat, apapun kegiatannya, terutama distribusi barang. Sehingga kalau misalnya BBM naik, maka ongkos distribusi akan naik. Imbas berikutnya adalah orang akan naikin harga jualannya, ya jualan sembako mungkin, jualan barang apapun bis. Jadi artinya begitu BBM naik, yang dikhawatirkan oleh masyarakat adalah inflasi akan naik. Tuh. Nah, cuman pertanyaannya, sejauh mana inflasi yang naik itu mempengaruhi kita gitu. Karena kan biasanya inflasi diumumkan sebulan sekali sama BPS tuh. Nah, kita yang ngerasain begitu BBM naik, tiba-tiba telur itu harganya berubah tuh dari sekilo 26.000 jadi 29 mungkin. Terus minyak goreng yang tadi sudah sempat rame terus sekarang turun lagi, kalau naik lagi gitu. Nah, hal-hal itu yang mungkin pengaruh ke pasar. Nah, sehingga orang yang bertransaksi di pasar modal akan melakukan pengamanan terhadap asetnya dengan cara mungkin menjual sahamnya dulu gitu. Dia megang cash dulu, duitnya dipakai buat beli bensin dulu mungkin atau buat ulaan gitu. Gitu, Mbak. Jadi memang benar ya ada pengaruhnya gitu. Ada pengaruh. Tapi sebenarnya sebelumnya udah sempat kebaca ya, Pak ya? Nah, dari rekan-rekan kemarin tuh kan BBM tuh dinaikkan di hari libur ya. Sabtu atau Minggu jam 2:30 tuh. Nah, di Senin itu beberapa teman di sekuritas itu broker itu pialang memperkirakan nih kira-kira indeks kita mau turun nih karena orang nggak nyaman dengan naiknya BBM. Nah, ternyata Senin, Selasa bahkan Rabu itu indeksnya bertahan hijau naik. Nah, jadi ini termasuk anomali market sebenarnya. Jadi di saat itu orang nggak menjual sahamnya malah beli gitu kan sehingga harganya naik. Nah, padahal inflasi itu biasanya mengikuti kekhawatiran orang kalau inflasi tinggi dia akan menjual aset, dia megang cash, dia punya tanggungan di luar ditarik semua, dia megang cash gitu. Nah, cuman kemarin kan yang terjadi adalah marketnya malah naik. Nah, di 1-2 hari ini ternyata di Amerika ada inflasinya naik lagi dibanding bulan lalu sehingga menjadi rekor baru kenaikan inflasi di Amerika yang sebelumnya belum terjadi sejak 2008 ingat saya. Sehingga indeks di Amerika tuh terkoreksi antara 3-5%. Nah, hari ini indeks kita tadi dibuka minus dalam. Cuman tutupannya berkurang sih minusnya. Cuman ini kondisi yang terjadi di Amerika. Kenapa kok ke kita malah enggak? Nah, itu minggu ini kita akan ketemu indeks kita yang
terpengaruh oleh inflasi kita karena Setelah inflasi kita ini terimbas belum itu muncul tadi ya? sebenarnya. Oh, Gitu. Oke. Minggu ini berarti kemungkinan minggu depan lah kita bisa menemukan jawabannya gitu ya. Iya. Oke, baik. Itu tadi ternyata BBM pengaruhnya nggak cuman ke kita Iya. sebagai pengguna, ya teman-teman yang ada di dunia pasar modal, di dunia saham juga pasti ikut terpengaruh gitu ya. Nah, ngomongin soal pasar modal, saham gitu kan, hampir sekarang ya Pak ya, nggak harus datang ke kantor gitu kan Pak ya, semuanya bisa dalam genggaman. Kita Genggaman. kan beberapa saat yang lalu juga saya sempat ngobrolin itu hubungannya dengan online trading dan segala macam gitu ya. Bahwa semuanya itu sudah ada dalam satu genggaman, sangat memudahkan kita gitu. Yeah. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ketika saya sudah mendaftarkan, jebret, Pak saya daftar nih mau apa namanya jadi nasabah. Siap. Oke, download aplikasi, jebret gitu ya, download. Terus diapain Pak? Kan apakah semudah apa sih Pak gitu? Jadi, boleh nggak hari ini kita membahas detail item satu persatu kira-kira ini pencetan ini untuk apa, bacaan ini buat untuk apa, apa gitu. Bisa nggak dikasih wajah saya di tengah-tengahnya biar nggak monoton Siap. misal gitu, bisa nggak ganti tema Bisa. ada nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya Boleh ya, gini loh, kalau misalnya kita buka rekening, rekening efek maksudnya, maka kita akan mendapat user sama password. Nah, user sama password itu bisa kita aplikasikan ke aplikasi yang kita download dari handphone atau aplikasi laptop misalnya. Nah, selama kita punya user sama password, kita punya akses untuk masuk ke akun kita dan melihat di akun ini ada duitnya nggak, terus kita bisa ngapain dengan akun kita. Nah, hari ini kita akan coba menu-menu yang ada di aplikasi tradingnya perusahaan sekuritas. Nah, hari ini saya cuma contohkan di satu aplikasi namanya Brights. Punyanya BRI dan Reksa Sekuritas. Tapi pada dasarnya menu-menu ini akan ditemukan di semua menu trading online-nya sekuritas apapun gitu. Jadi mirip lah ya mirip. Pak ya. Jadi menu-menu yang kita harus tahu akan kita coba. Misalnya kalau ngelihat duit di mana gitu. Kalau mau narik duit gimana gitu. Karena investasi ini harusnya bisa kita tambahin, harusnya bisa kita tarik gitu. Jadi kita akan coba kalau narik duit itu gimana caranya. Terus kita mau beli apa nih? Mau beli reksadana kah? Mau beli obligasi atau mau beli saham gitu? Mana yang dipencet gitu. Terus tahunya nih waktunya beli atau jual di mana menunya gitu. Kayak itulah. Nanti kita akan coba nih hari ini. Mari kita coba. Celing. Bisa tiba-tiba keluar nggak? Oke. Oh ini udah mobile ya Pak ya, di apa namanya layar handphone ya? Siap. Ini model tampilan handphone ya. Jadi menu-menu yang mungkin akan berbeda dengan aplikasi online yang lain, tapi kita akan fokus ke menu-menu dasar yang harus kita tahu. Misalnya kita pengen tahu akun kita tuh bener nggak datanya. Nah, kita akan cari tulisannya akun info. Oke. Akun info. Oke. Nah, ada menu terus ada akun info. Nah, ini misalnya ini. Itu semuanya ada ya Pak ya, pasti akun info. Harus ada karena kadang-kadang kita lupa tuh. Kita punya ATM waktu kita daftar tuh yang mana yang ATM kita daftarin, supaya kalau kita narik duit dari akun ini larinya kemana gitu. Oke, benar. Kalau kita nyetor duit ke akun kita di mana rekeningnya, ke bank apa, nah harus ada di data-data seperti ini. Oke, ini ya jelas ya. Betul. PT bank ini atas nama, account nomor. Loh itu nggak apa-apa Pak, kelihatan Pak. Ini ada nama saya, ada kode pialangnya, terus ini kebetulan sales name-nya AE Karyawan Bridge. Jadi memang karyawan BRI dan Reksa Sekuritas. Jadi akun ini dipulkan di sana sih. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya akun, mungkin jadi sales name-nya bisa SID Surabaya, SID Jakarta, Semarang gitu. Mana yang kita pilih gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan misalnya Bank RDN. RDN itu rekening dana nasabah, tempat kita nyetor duit. Supaya transaksi kita nggak nyetor dari ATM. Jadi memang ada rekening khusus namanya RDN, rekening dana nasabah. Di beberapa sekuritas tuh pasti ada RDN-nya. Tergantung nanti sekuritasnya punya kerjasama dengan bank apa. Ini kebetulan saya contohin RD-nya PT Bank Rakyat Indonesia, nomor akunnya ini. Jadi kalau misalnya saya mau nyetor duit untuk transaksi, kita setor ke sini. Terus pastikan juga rekening kita pribadi ini kan ada ATM nih, ada kata-kata withdrawal bank. Nah ini kalau kita narik duit, dia akan narik ke situ. Jadi kalau beberapa
temen ini punya punya akun yang berbeda-beda, pastikan salah satunya itu yang aktif. Jadi misalnya kita mau narik duit ke ATM kita, ternyata ATM kita udah nggak aktif rekeningnya, nah itu yang bahaya. Atau nomor handphone kita berganti, tuh, atau email kita ganti, karena perlunya apa? Perlunya kalau misalnya kita butuh reset password atau apa, dia akan lari ke nomor handphone, email kita atau handphone kita. Makanya kalau ganti informasi, lakukan penginian data. Penginian data itu ganti nama, di email misalnya HP atau alamatnya pindah gitu. Tapi itu bisa dilakukan secara mandiri atau harus bertemu gitu, Pak? Nah, sekarang bertemu tuh lebih susah, artinya kan lagi masih pandemi lah. Ya, orang masih menjaga, kadang masih jadi beberapa bisa kita minta formulir pengiriman data ke call center. Jadi setiap perusahaan tuh pasti punya call center. Jadi kita bisa email atau nelpon. Saya minta perubahan data dong, nanti dia akan kirim ke kita. Terus kita isi, kita balikin ke dia. Tuh, pakai email, mungkin pakai capture atau scan gitu. Gitu. Oke. Baik, lanjut, ini ada yang paling penting di akun ini adalah cara narik duit. Ini karena kita lagi BU, guys. Ini kuncinya sebenarnya dari semua ini yang paling ditanyakan adalah terus narik duitnya gimana, Pak? Karena investasi yang benar adalah investasi yang bisa ditarik, ya kan? Cara salah satu ciri-ciri investasi bodong adalah waktu kita mau narik duit, kita nggak bisa narik duitnya, ya nggak? Oke, iya benar juga sih. Jadi seringkali investasi bodong. Itu, Pak, ya, sebenarnya. Jadi investasi bodong itu kadang-kadang kita diimingi bunga besar, pertumbuhan yang besar, tapi begitu kita narik duit nggak bisa, entah itu duitnya habis atau apa. Nah, makanya pastikan menu-menu dasar, misalnya cara lihat duit, cara narik duit itu udah ada di kepala kita gitu. Contohnya ini misalnya, ini kita bisa narik duit. Ini ada duit 114.887. Nah, berapa yang bisa ditarik? Ini ada aturan misalnya. Penarikan dana cuma bisa jam 9 sampai jam 11 setiap hari bursa. Kemudian disisakan 50.000. Untung mungkin di beberapa perusahaan sekuritas lain bisa ditarik semua sih. Jadi kebetulan di tempat saya ini harus mengendap 50, sehingga itu saya tergantung sekuritasnya. Kalau saya punya 114.000 berarti saya bisa tarik 60.000 hari ini. Tinggal kita masukin di sini 60.000 misalnya. Langsung submit aja. Dia akan nunjukin ini mau ditarik duit, rekening yang dituju berapa nomornya gitu. Terus kita submit. Nah, ternyata di reject, guys. Kenapa tahu nggak? Soalnya di atas jam 11 siang. Betul. Harusnya kan jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya? Jam 9 sampai jam 11. Terus menu yang menarik lainnya adalah portofolio. Ini yang pernah dibeli bukan, Pak? Betul. Jadi apa yang kita miliki. Jadi portofolio itu apa yang kita miliki. Bisa saham, equity, bisa mutual fund atau reksadana, atau bond atau surat utang, obligasi lah. Oke. Jadi di 3 produk pasar modal ini bisa kita cek di aplikasi. Ini kebetulan 0, reksadana saya nggak punya, bond, surat utang atau obligasi nggak punya. Yang ada equity atau saham. Ada 1, 2, 3, 4 saham yang saya miliki, dan ini saham-saham murah sih. Jadi saya cuma nyontohin bahwa ada saham-saham yang waktu saya beli cuman Rp110 nih. Jadi rupiah per lembarnya. Per lembar, sehingga waktu saya beli, kalau saya punya 6 lot nih, 6 kali 110 66.000 cuman. Oh iya, murah ya? 66.000. Iya. Itu udah punya saham ya, Pak ya? Makanya 100.000 itu bisa ya, ini buktinya gitu ya. Bahkan ada yang menarik nih, ini ada Smart Friend nih. Saya punya 1 lot sih. Harga average-nya saya Rp99 per lembar, atau waktu saya beli itu 9.900 satu lotnya. Nah, sekarang harga pasarnya atau lastnya 85 ya. Iya, 85. Sehingga market value dengan satu lot itu cuman 8.500. Jadi waktu saya beli 9.900, sekarang harga pasarnya 8.500. Atau rugi berapa nih di sebelah ini ada? 1.400 atau 14%. Jadi itulah perlunya menu-menu yang dasar itu, di mana duit kita tuh di mana aja gitu, terus barangnya apa aja, bisa ditarik apa enggak gitu. Itulah investasi yang sesungguhnya, artinya investasi di dalam genggaman kita. Kita bisa buka rekening, kita bisa operasionalkan, kita bisa narik duitnya gitu. Gitu, Mbak Selma. Oke, berarti kalau dari yang ini tuh kita bisa membacanya gini ya, Pak ya, dengan harga 114.000, Bapak itu sudah layak lagi dibelanjakan untuk
empat saham ini, betul nggak sih? Sebenarnya ini cash saya sih. Jadi cash ini. Jadi sisa uang nih belum tak beliin. Nah, sisa uangnya. Betul. Ini masih nganggur di 114. Tapi kalau yang portofolio ini yang sudah kebeli yang sudah kebeli di bawah ini ada total. Total itu yang bisa diambil. Atau belum? Ini berbentuk saham sih. Jadi kalau mau diambil saya harus jual dulu sahamnya. Jadi kalau semua ini dijual berarti nanti dapatnya kan 100. Ini costnya nih 106. Tapi kalau saya jual hari ini dapatnya cuma 89,5 ya, bener ya? Jadi saya belinya dulu 100.000. Jadi 1, 2, 3, 4 nama saham ini jumlah lotnya 6 lot, 1 lot, 2 lot, 4 lot ini ternyata totalnya waktu saya belanja itu 106.000 itu. Jadi cuma segituan lah. Bahkan hari ini lagi turun sehingga nilai pasarnya kalau saya jual 89.500 itu. Nah, saya masih punya duit nganggur 114. Nah, ini 114 cash. Ini ada kata-kata cash RDN, cash di rekening dana nasabah. Nah, 114 ini yang bisa kita tarik. Tuh ke tempat inilah nanti kita nyetor ke RDN ini. Jadi misalnya saya punya uang 114, aku lagi punya duit 50.000 tak tambahin ini. Dia akan nambah di sini nanti ke RDN. Kita transfer lewat ATM, lewat M-Banking gitu. Bisa ya, langsung nambah di sini nambah tadi. Di sini. Oke, nah misal Pak, kita mau membelanjakan yang total 114, tapi mau lihat pasarnya dulu. Yang lagi naik apa? Itu juga ada di sini kan ya? Harusnya ada. Harusnya nih, coba kita lihat. Nah, stock ini pick. apa nih? Nah, stock pick ini saran dari analis mau beli apa nih ya. Jadi ada kata saham-saham yang dimunculkan di sini. Setiap saham disingkat 4 huruf kan, misalnya Indi, Wika, Excel, SMRA, BTN, Bank BTN ini, BMTR. Nah, ini ada rekomendasinya, ada buy, ada yang sell juga gitu. Sell ini berarti misal saya punya Elsa tuh ya? Selma punya Elsa. Oke, sell. Oke. Ya, itu berarti mending saya jual sekarang. Ya, disarankan jual karena memang menurut analis bentuk candlenya menunjukkan potensi melemah sehingga mending kalau sudah untung dijual dulu lah gitu. Jadi ini rekomendasi yang disarankan oleh analis. Tapi kita bisa milih satu-satu di setiap saham ini mana yang cocok buat kita. Misalnya kalau kita lihat di bawah ini ada stock yang price. Termahal. Ini ada Smartfren. Contohnya nih misalnya. Nah, ini formulir untuk melihat harga pasarnya si Smartfren di hari ini kebetulan. Dan kebetulan pasarnya ini tutup sehingga dia nggak bergerak-gerak angkanya ya. Berarti kalau tutup kita juga nggak bisa beli ya Pak? Otomatis? Tapi nanti kita coba apa kata-katanya dia, di reject atau di open atau apa gitu, kita coba sih. Nah, ini sebagai contoh nih, Smartfren hari ini lastnya 85 ya, bener ya? Iya. Oke, jadi Rp85 nih per lembarnya. Harganya di sini nih 85. Nah, di sebelah kiri ini ada kata-kata volume 172.646 ya. Ini adalah jumlah lot orang mau beli di harga 85. Sehingga kita menyebut ini sebagai harga bidnya, harga pembelinya. Ternyata orangnya ada 256 ya, benar ya? 256 ya? Iya, 256. Jadi ada 256 orang mau beli Smartfren di harga 85. Dari 256 orang ini totalnya 172.646 lot. Nah, cara bacanya gitu. Paham. Baik. Berarti dari 256 orang yang sudah transaksi ke Smartfren lagi ngantri beli. Ngantri beli, Nggak cuma BBM ya Pak yang ngantri. Jadi dia kayak pasar. Makanya ini pasar modalnya seperti pasar belimbing, pasar besar. Jadi ada barangnya, ada pembelinya, ada angka yang dimunculkan. Jadi udah kayak pasar sih. Ada barangnya atau ada beli. Pasar itu ya itu ya berarti ya. Betul. Nyatanya nyata. Dan ini kelihatan nih jumlah orangnya 256 yang input di harga 85. Nah, misalnya saya mau beli nih, coba sih buy Smartfren. Ini harganya 85, kita nambahin 1 lot atau 2 lot. Nah, begitu kita masukin angka 1, dia akan muncul total biayanya lah cuma 8.500, kan murah banget nih. Oke, kita buy. Ada buy confirmation namanya. Nama sahamnya Friend, di pasar RG ini reguler. Type-nya beli atau buy, harga 85 1 lot. Harga tanggal hari ini. Akun saya ID nomor ini. Terus ini duitnya. Kita submit aja. Nah, di confirm itu tulisannya kan order pending. Kenapa order pending? Karena pasarnya lagi tutup.
Tapi gitu tuh nggak ke cut ya, nggak ke sedot ya duit kita kalau pending. Belum, karena uang kita hanya berkurang pada saat terjadi transaksi, iya kan? Kita nawar tuh misalnya kalau belum dikasih nggak akan dikasih. Misalnya Mbak Selma, sampean bawa handphone tak belinya wes 500 terus, Pak nggak boleh Pak, saya minta 1 juta. Saya nggak berkurang uangnya kecuali kita bertransaksi ya antara 500 ribunya atau 1 jutanya baru penyerahan itu terjadi. Berarti orangnya 256 ngantri ini betul, uangnya juga belum masuk atau belum. Sudah gitu tuh belum ya? Belum. Jadi mereka ngantri beli nih. Bahkan ada yang nawar di harga bawahnya tuh ada 84. harga 84 teman-teman. Ini jumlah orangnya yang ini jumlah lotnya. Sedangkan di atas ini kan harganya berjenjang nih, semakin ke atas semakin mahal. Semakin mahal. Nah, kalau ada lot di sebelah kanan ini berarti ini lotnya penjual. Jadi di harga 86 itu orang mau jual tuh. Lotnya sejumlah 225.040 lot. Orangnya cuma 116. Jadi kalau kita lihat kan yang jual ada 116, yang beli ada 255, tapi di sini lot jualnya 255.000, yang ini cuma 170. Jadi kan banyak yang jual sebenarnya. Ini kalau misalnya pasar masih jalan, kalau banyak yang jual harganya akan dibanding yang beli turun. Nah, Iya pinter. Iya. Wah, keren. Keren, ini yang keren gurunya dari nol. Oh iya. Kalau yang jual banyak, Karena ini udah kayak hukum pasar lah. Jadi kalau misalnya hari ini kita lagi terus diobral lah gimana? Aku beli barang nggak payu-payu terus dijual murah aja lah, nah makanya harganya akan turun. Karena harganya akan diturunin. Tapi kalau misalnya yang beli banyak terus yang jual bertahan hari ini, aku mau jual handphoneku 1 juta Pak Gus gitu, terus aku nawar 500, terus ada penonton kita yang nawar 700, 600, 800, nah sampean pasti kan bertahan di harga 1 juta karena yang nawar kok banyak nih. Kok gitu. banyak benar. Kecuali kita balik, misalnya saya nawar 500, orang lain akan nawar 400, 300 lah, berarti karena sampean kepepet ya wis tak kasih wis ke 500. 500 adalah pembeli yang paling berani mahal. Ya toh? Sama ini juga nih smartphone nih. Jadi kalau kita jual, saya misalnya salah jual nih, saya udah punya smartphone terus saya jual, saya nginputnya di harga 80, padahal sekarang kan ada harga 85. Maka lakunya di 85 nih. Harga pembeli yang paling mahal. Yang paling mahal. Jadi walaupun kita ngejelokno harga ke bawah, lakunya di harga pembeli yang paling mahal. Itu sebabnya pasar modal ini fair nih. Artinya siapa yang ngantri pagi, siapa yang ngantri duluan, maka antriannya di awal. Mungkin dia dapat barangnya lebih awal gitu. Kalau pasar masih jalan gitu. Jadi ngantri nih. Jadi ada 256 orang yang ngantri. Untuk beli di harga 85. Di harga 85. Betul. Nah, di hari ini saham ini boleh dijual belikan di harga, ini ada kata-kata limit high 114. Jadi saham itu ternyata naik turunnya dibatasin, jadi nggak boleh ngawur. Naik sak banter-banternya nggak napok ya kalau warung tuh nggak napok, nggak ada harga menunya tiba-tiba segini gitu nggak ya kalau di pasar modal ya. Oke, berarti kalau ini limit high-nya 114. Dari 85 itu sebenarnya masih boleh dijual di angka 114. Misal ada yang mau beli gitu nggak sih Pak? Cuman masalahnya kan kalau kita butuh cepet, kemungkinan nggak akan naik sebanyak itu. Jadi kalau kita jual cepet ya sing wajar aja lah. Harga pasarnya berapa sih orang jual ya, kita melok di situ di 86, 87, 88. Jadi kalau orang jual 114 mungkin bisa laku, tapi nggak hari ini, ya kan? Mungkin besok, mungkin minggu depan, bulan depan, tergantung pasarnya banyak yang beli nggak. Kalau banyak mereka akan beli harga penjual. Jadi naik turunnya saham itu karena kalau orang akan beli di harga penjual banyak, maka barangnya habis sehingga orang yang tadinya ngantri ramai-ramai beli di harga penjual, harganya akan naik, ya toh? Benar. Jadi ini logika sederhana yang memang terjadi di pasar. Jadi siapapun dengan mudahnya mempelajari pasar, terus lihat antrian dan segera mungkin dia menentukan posisi. Saya mau beli di bawah, saya mau beli dekat penjual, atau saya beli di harga penjual aja lah, nggak usah nunggu wis gitu. Itu tergantung kita nawar di harga berapa. Jadi enak nih, benar-benar kayak pasar, kita boleh nawar, kita bisa nunggu, kita bisa beli di harga penjual gitu. Udah kayak pasar lah. Dan untuk harga terendahnya kan di sini juga di menunya ada juga limit ya. Limit low berapa nih angkanya? Limit low di 80 kalau nggak salah ya. Iya, jadi berarti nggak rugi yang banget. Betul. Jadi ini ada kata-kata limit low. Ini harganya berapa sih? 80. 80, aku nggak pakai kacamata. Kalau low-nya 82.
Oke, jadi kalau kata-kata low adalah hari ini terjadi transaksi di harga Terendah. 82 tadi pagi. Tadi pagi atau sampai sore tadi lah. Sempat terjadi transaksi di harga terendahnya 82. Hari ini jam 9 tadi opennya di harga 84 ya, benar ya? 84. Iya. Nah, bahkan hari ini tertingginya cuma 8 berapa nih? 86 ya. Oke. Walaupun kita boleh jual sampai 114. Jadi di hari ini ternyata range pergerakan harga itu terendahnya 84, tertingginya 86. Oke. Nah, kita boleh beli murah-murahnya 80. Nah, kalau misalnya saham turun hari ini sampai 80, ini biasanya turunnya 7%. Jadi selama pandemi semua saham dibatasi turunnya boleh 7% aja. Enak ya. Oh, biar nggak rugi-rugi banget kali ya Pak ya. Padahal Investor-investor. kondisi non pandemi zaman dulu sebelum pandemi itu kalau saham ini boleh naik 114 atau 30% misalnya, dia juga boleh turun sampai 30% loh, bayangin tuh. Jadi duit kita 100.000 kita belikan semua, dia turun sehingga bisa minus saham dong. kita tinggal 60.000. Jadi yang 30.000 akan 70.000 lah. Jadi yang 30% akan turun harga nilainya. Nah, karena pandemi ini dibatasin 7%. Jadi kalau kita beli 100.000, dia boleh di hari itu turun 7% sehingga duit kita tinggal berapa tuh? 90-an lah, 90-an something 90 ribuan. lah. Tuh. Oke. Ini berkah dari Ini berkah pandemi. pandemi ya. Oke. Oke, itu stock price ada maaf boleh menunya tadi. Kita kan mau membuka satu-satu, ada stock Oke. price yang di bawah ya Pak ya, berarti pilihan menu-menu itu ya. Terus Di ada bawah ini bisa portofolio tadi kita geser. udah ngelihat. Portofolio tadi. My watchlist ini My apakah watchlist. keranjang Pak kalau di Shopee tuh? Betul. Bener nggak sih? Watch itu melihat list daftar. Jadi Daftar. daftar ngintip. Yeah. Yang ingin kita lihat kita gitu ya lihat Pak ya? doang. Oke. Oke. Ini bisa kita tambahin. Ada beberapa saham yang udah dimunculin sama dia. Ini ada grup 1, grup 2. Ini kayak sepak bola ya. Grup 3. Nah, ini masih kosong nih. Jadi saya belum bikin di grup yang lain. Nah, di grup 2 ini saya bikin beberapa saham. Ini bisa kita tambahin, kita kurangin di modify. Terus Oke. mau di delete atau mau nambahin nama sahamnya misalnya. Nah ini misalnya Ali ditambahin confirm lagi. Nah, dia akan muncul di langsung sini. ada di situ. Ini nambah. Oh, jadi nggak mantengin satu-satu Iya. urut dari A, B, C gitu ya Pak ya? Iya. Kalau yang udah ngeh kan pasti, oh kira-kira aku mau cari saham-saham yang ini udah bisa dibikin di grup-grup Bisa ini dibikin tadi di ya? grup, betul. Oke, Jadi memudahkan banget ada ya. 805 perusahaan yang bisa kita beli di hari ini sebenarnya. Tapi paling gampang kita cari di LQ45 atau 45 saham yang liquid, atau dari situ kita pilih lagi dari 45 saham itu apa yang kita senengin misalnya. Nah, saya seneng misalnya ada Aneka Tambang. Aneka Tambang itu perusahaan yang bikin tambang emas sehingga teman-teman cewek bisa pakai cincin, kalung, gelang dari emas. Antam-antaman. Tuh. Ini dari Antam bikin. Aneka tambang itu ya? Betul. Atau Itu lagi naik ya, Adaro ini perusahaan tambang batubara. Harganya mungkin ini berapa nih? 4.010 ya. Sehingga kalau kita satu lot beli 400 ribuan lah. Tuh. Oke. Jadi ini harga satuan atau lembar. Kita tinggal ngaliin 100 lembar 100 kalau ya? kita mau Satu beli lot gitu minimal betul satu lot. Bahkan ada Pepro ini harganya berapa nih? 54 ya. 54 turun. Ini cuma 5.400 loh. Jadi ada saham-saham yang harganya seharga bakso atau cilok gitu. Jadi murah sebenarnya. Jadi nggak harus jutawan gitu, miliarder Sama rokok, gitu. malah rokok kayaknya ya Pak. Betul. Nah, Oh, baik. menarik tuh. Jadi ada Waskita Beton misalnya, WSBP ini, atau Wika Beton. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang bikin bahan bikin tol, bahan-bahan bikin jalan tol, jembatan atau dermaga. Nah itu. Jadi perusahaan-perusahaan itu bisa kita beli. 252 rupiah. Betul. Jadi cuman Kali 100 berarti 25.000. 25.000. Betul. Ini ada yang cuma berapa nih? 95 ya? 95. 9.500 nih harganya. WSBP. BT. Waskita Beton. Jadi Waskita. jadi banyak saham-saham yang murah yang bisa kita beli, nggak harus jutaan. Dan justru investasi dimulai dengan hal-hal yang kecil atau murah. Nah, makanya saya nyontohin tadi di portofolio saya isinya saham-saham kayak gini ini kan. Loh, kok hilang? Kok jadi berubah? Kok jadi hilang nih? Sebentar. Refresh lagi. Jangan-jangan, Pak. Jangan-jangan sinyalnya Tiba-tiba dia nih. hilang. Nggak apa sinyal. Jadi artinya ini saya contohin di akun saya kan nggak harus jutaan tuh. Cuman ratusan Tadi ribu. diisi yang ratusan ribu lah ya. Betul. Itu aja bisa gitu. Nah, apa yang kita tadi input, kita coba beli tadi, maksudnya di order list ini.
hari ini kita mau beli apa, kita jual apa, ini muncul di order list ini. Ini ada kata-kata pending Smart B ini buy atau beli, pasarnya reguler, harganya 85, satu lot doang, totalnya 8.500 tuh. Order time-nya tadi 16.37 karena kita hari ini rekamannya 16.37 ya Mbak ya. Dan ini hari bursa. Karena pasarnya tutup maka kata-katanya jadi pending. Nah kebetulan aplikasi ini kalau saya coba beli ini pending ini katanya. Ini besok pagi dia ngantri nih di pasar. Begitu pasar buka dia akan ngantri langsung 85. Masuk otomatis ya? Ya, cuman besok tuh kita nggak tahu 85 itu harga bid ngantri beli atau tiba-tiba sudah jadi sell. Nah kalau harganya udah 85 sell maka saya dapat barangnya. Karena saya beli di harga penjual. Hari ini kan masih pending nih. Cuman saya nggak bisa tahu besok pagi tuh yang beli banyak apa yang jual banyak gitu. Tapi kalau misalnya besok ternyata 85 adalah harga sell atau harga penjual, maka dipastikan saya beli tuh karena saya beli di harga penjual. Jadi statusnya ini jadi bukan pending lagi, bukan open lagi, tapi dari match MATCHED match tuh. Jadi status ini di order ini ada open, ada pending, ada withdraw atau cancel, sama match gitu. Jadi nggak ada status jomblo ya di sini teman-teman. Patah hati gitu nggak ada ya Pak? Nggak ada. Oke. Open, pending, match ya, withdraw. Oke, itu cara-cara melihat satu persatu aplikasinya. Terus menarik nih, ini karena pasar ya, kita boleh nawar ya kan. Terus misalnya tiba-tiba saya nggak jadi beli, bisa nggak? Bisa. Ini ada kata-kata A ini untuk amen, coba ya. Nah ini kan katanya amen. Mbak Selma tahu amen apa ini? Enggak. Apa? Amen itu yang bawa gitar masuk di depan rumah kita, permisi gitu. Oh pengamen ya, salah ya. Amen itu merubah harga. Jadi misalnya kita rubah ke 86, 87 boleh. Kalau kita mau coba merubah antrian tadi itu, bentar, tak balik lagi order list. Atau karena satu saya masih pending, saya batalin, nggak jadi beli ya buat besok. Kita klik yang B atau withdraw. Oke. Terus kita klik aja, kita submit. Cancel order has been submitted atau confirm. Nah, kita lihat di order list ini akan jadi withdraw statusnya ya kan. Tadi kan pending. Sekarang withdraw karena tak batalin. Nah, misalnya ini nggak kita batalin, pending besok akan jadi open kalau posisinya di bid. Kalau harganya masih di pembeli. Tapi kalau posisinya ternyata 85 harga penjual, kemungkinan saya dapat tuh dapat beli di harga 85 sehingga statusnya jadi match. Gitu. Kalau open kan terbuka antrian kita. Kalau withdraw sudah dibatalin. Match itu terjadi transaksi. Dan setiap transaksi kalau misalnya ada kejadian dapat beli atau jual sudah laku, maka malamnya akan dapat email konfirmasi. Makanya email itu perlu. Untuk nasabah yang gaptek biasanya itu kita bikin emailnya itu muncul di HP-nya sehingga dia tinggal ngeklik doang, oh ya ada informasi transaksi terjadi hari ini, habis beli apa, dijual apa gitu. Atau dia kelewatan misalnya nggak lihat email, maka di akhir bulan awal bulan berikutnya akan ada laporan bulanan. Isinya transaksinya apa aja, terus duitnya keluar masuknya di RDN tuh apa aja gitu. Oh habis beli saham ini, oh habis ditarik, oh habis diinjek lagi duitnya gitu. Itu muncul di laporan bulanan. Makanya pasar modal ini insya Allah amanah. Nah, jadi begitu transaksi langsung ada informasi. Baik, itu ya. Makanya enakan belanja di pasar modal. Betul. Kan warga Indonesia ini budaya sungkannya besar. Kadang kalau kita udah masuk toko nggak jadi beli sungkan. Betul. Kalau di pasar modal kan nggak ya. Betul. Bisa di withdraw tadi ya. Betul. Atau di cancel. Dan kebanyakan nasabah saya yang cewek, ibu-ibu atau mahasiswi gitu, itu seneng kalau beli itu ngerubah-rubah tuh. Udah beli nanti ditawar lagi lebih murah. Terus akhirnya nggak jadi match. Terus nanti sore dia akan ngebel, Pak saya tadi ngantri dapat nggak? Terus saya lihat, antrian tadi dirubah ke bawah ya. Oh iya Pak saya antriin ke bawah. Oh nggak dapat Mbak karena harganya sudah bergerak naik. Besok Mbak bisa nawar lagi di pasar. Jadi besok dia bisa nginput lagi. Tuh, jadi pasar modal tuh cuman berlaku 1 hari. Jadi kalau misalnya saya tadi mau beli di pasar lagi buka, maka antriannya akan muncul open statusnya. Nanti sore kalau nggak dapet ya udah. Besok pagi pilihan kita adalah order lagi atau mengabaikan. Jadi nggak order lagi gitu. Sama kayak misalnya Mbak Selma ke pasar Blimbing misalnya.
ketemu tukang tempe, Mas tempenya berapa nih? 3.000. Terus kita nawar kan, 2.000 ya. Oh nggak oleh Mbak. Terus ya wes besok kita pulang kan. Kita pulang kan, besok pagi kita datang lagi kan nggak mungkin dia, Mbak sampean kemarin nawar 2.000 ya, saya ingin kasih Mbak gitu. Jadi besoknya kita harus nawar lagi. Benar. Pak hari ini tempenya berapa? Oh 2,5 Mbak. Oh wes mudan. 2.000 ya Pak. Oh nggak boleh Mbak 2,5. Ya wes sudah mudun dibanding kemarin itu. Jadi benar-benar kayak pasar ini, si pasar modal ini. Jadi harga bisa berubah setiap pagi. Dan jadi kita bisa nawar. Jadi rumit itu sebenarnya Pak ya kalau tahu satu-satu gitu ya. Terus kalau dibilang tips dan trik bisa sukses di pasar modal itu apa? Seringlah belanja ke pasar gitu Mas Pak? Sering belanja itu butuh duit ya kan. Jadi karena pasar ini bisa kita jangan toh, karena kita punya akun dan kita bisa nginceng ya udah seringlah ngintip pasarnya sebelum kita belanja beneran. Karena pasarnya ini bisa kita pelajarin. Ini pasar lagi tutup aja kita bisa lihat menunya, kita lihat grafiknya, kapan kita beli, kapan bisa jual. Ada informasi untuk membantu kita menentukan kapan beli atau jual. Nih contohnya ini. Oh chart itu ya? Ini chart in English. Chart in English. Di bahasa. Sebelahnya order list guys. Oke, di sampingnya order list. Ya, jadi bentuknya. di semua aplikasi sekuritas punya teman-teman itu pasti ada menu dasar misalnya untuk niat duit, terus lihat harga sahamnya berapa, kondisi pasar itu seperti apa, indeks harga saham gabungan, terus candle untuk melihat ini waktunya beli atau jual. Nah, sekarang saya mau recall ya. Yang tadi bilang recall ya. Tak tanya langsung. Ini waktunya beli atau jual nih saham Smartfren ini. Lihat udah 3 hari ini turun. Kira-kira waktu beli atau jual? Bebas. Jual boleh. Bener nggak? Jawabannya salah dong. Orang lagi turun kok dijual lagi. Saya tak tambahin lagi nih. Ini kayaknya recallnya kurang tepat. Tak tambahin indikator namanya stochastic fast nih. Batas turun. Oke, di apply. Nah, kita kembali belajar. Kalau stokastiknya di bawah, waktunya beli, waktunya jual, waktu stokastik di atas. Nah, hari ini saham udah turun 3 hari, stokastiknya di bawah, waktunya beli atau jual? Beli, betul. Karena dia sudah turun dalam 3 hari, stokastiknya sudah murah dan berpotongan arahnya ke atas. Jadi kemungkinan ini indikator, ini indikator yang membantu kita. Kira-kira ini ke depan mau naik loh, karena dia udah turun 3 hari, terus stokastiknya sudah melandai di harga oversold atau jenuh jual. Jadi orang kalau jualan kan lama-lama jenuh tuh. Itulah waktunya kita beli. Sebaliknya kalau orang beli harganya wae gitu, dia akan sampai ke titik jenuh beli namanya, sehingga kita waktunya jualan gitu. Jadi ada kata overbought atau jenuh beli atau oversold, jenuh jual. Seperti hubungan kita, kalau lagi jenuh kan kita harus merenggang dulu. Betul. Gitu. Kasih waktu kalau kata tulus ya Pak ya. Untuk berpikir nih dilanjutkan apa enggak nih? Lanjut apa enggak nih, bosen nih gitu. Okay. Oh tapi kalau boleh ini dia itu sebenarnya kebaca ya Pak ya. Di sebelumnya tuh 3 kali pasti 3 merah terus 3 merah, ada 1 hijau atau mendatar. Nah, ini pola-pola yang berulang. Jadi ada 3 hijau langsung merah. Nah, jadi ini pola yang berulang. Seperti kata-katanya si analis teknikal itu dia bilang ada history repeat itself. Jadi history atau sejarah itu mengulang pola. Itu. Jadi kalau misalnya aku kenal Mbak Selma, setiap dia tak panggil nama bapaknya dia akan marah gitu. Itu kan suatu saat ketemu lagi, aku manggil nama bapak sampean akan marah lagi. Jadi pola itu akan berulang. History repeat itself. Keren. Itu keren. Ini bisa jadi status. Jadi guys, kalau kamu masih nggak nyambung tentang ini, minimal kamu bisa bikin status history repeat itself gitu ya Pak ya. Itu udah dari Profesor analisa teknikal nih gitu. Oke, baik. Jadi sebenarnya udah kebaca ya Pak ya. Kebaca polanya. Chart. Itu yang kanan apa Pak? Intraday. Mana sih? Atasnya biru. Intraday. Ya atasnya Smartfren. Ini. Oh ini kalau hari ini doang. Nah, hari ini kan nggak kebaca dia. Karena udah tutup. Di bursa hari ini dibikin berapa menit kan, bergeraknya kan gini. Jadi gunakan saham yang polanya gini 1 aja. Candle 1 tanggal gitu. Okay. Nah sekarang saya coba ganti PTBA. Nah ini Bukit Asam. Ini waktunya beli atau jual? Ini lagi di tengah-tengah. Ayo. Jual boleh kalau sudah punya, atau ini masih di tengah-tengah sehingga belum kelihatan arahnya mau naik atau turun. Berarti standar ya. Standar. Boleh kamu beli atau jual. Karena masih nggak ngerti atau nih mau baiknya naik menunggu gitu. Oke. Tapi kalau polanya dia mirip ya sama Smartfren tadi ya. Betul. Nah
3 Kalau merah, dia 3 naik berapa hijau. hari dia akan pola turun seminggu, maka pola-polanya akan berulang. Ini dia naik 2 hari dia turun lagi. koreksi lagi ke sini. Nah, pola-pola yang berulang. Tuh, nanti kita akan belajar lagi di sesi berikutnya, makanya jangan jauh-jauh dari channel inilah. Gitulah. Betul, biar nggak kepotong soalnya. Oke, itu yang chart ya Pak. Oh Pak, kembali ke pertanyaan saya. Kalau mau ngelihat, tadi kan kita udah punya order list yang per grup itu ya. Grup 1, grup 2. Nah, untuk menemukan yang berapa ratus itu sebenarnya di mana sih Pak? Lihatnya. Kalau mau lihat Berapa pasar ratus nih. saham gitu? Ha. Sebenarnya dari 805 saham yang ada di bursa, nggak semuanya ada transaksi. Nah, ini kebetulan lagi pasar lagi tutup ya, jadi Oh, jadi nggak ada ya? sebenarnya running trade ini menunjukkan di detik tertentu ada saham terjadi transaksi match sehingga muncul jalan. Jadi ini sayangnya pasar lagi tutup ya. Jadi kalau misalnya pasar lagi jalan, dia akan jalan ya, running trade Per apa itu? Per sekon, per detik atau Per per detik. menit? Oh, per detik ya. Karena kan segitu banyaknya saham dan orang gantian, ada yang beli tempe, ada yang Dan beli segitu tahu, ada banyaknya yang beli apa orang gitu. yang beli ya. Itu semua kerekam di sini. Nah, running begitu trade match ini. dia akan muncul, dia running ke bawah. Gantian lagi sama apa yang transaksi di harga berapa, naik atau turun. Nah, menarik ini. Makanya ini ada kata-kata running. Running itu lari, trade jualan. Jadi jualan sambil lari-lari nih, melayu. Oke, Dagangan oke. sing melayu. Gimana? Sing payu melayu ya Pak ya. Iya, betul. Betul. Oke, kalau mau ngecek Pak, misal tadi kan karena jenengan belinya Smart Friend ya. Siap. Kalau mau lihat yang lain itu di mana Pak? Selain di grup. Untuk menemukan grup itu tadi, untuk membuat grup itu tadi itu kita ngeceknya di mana sih Pak? Bentar, ini ada my watchlist sih. Oh, itu ya. Jadi kita bisa iya bikin saham-saham apa yang kita kenal aja, misalnya. Aku senangnya saham-saham telekomunikasi, ada Indosat, Telkom, ada Smartfren, ada Excel gitu. Itu kita bisa Excel, klik di sini. Axis gitu ya? Oke. Nah, dia akan berubah pada saat pasar lagi jalan. Kalau merah dia lagi turun, hijau lagi naik. Ini apa? Oranye ya. Oranye berarti 0, nggak berubah Nggak ada harganya pergerakan dibanding sama tutupan sekali. kemarin gitu. Jadi satu grup ini bisa kita isi 10. Ini baru saya isi sedikit sih. Jadi ada beberapa grup nih. Itu Jadi sampai- artinya nggak semua harus kita cermati lah gitu. Kita milih aja perusahaan apa yang kira-kira sehat. Bahkan laporan keuangan akan dimunculkan juga di beberapa aplikasi. Ini misalnya ini tadi kan harganya PTBA. Kalau kita geser nanti ada kata-kata financial statement. Nah, ini yang disebut sebagai analisa fundamental. Laporan Oke, keuangan. laporan keuangannya ya. Nah, yang belum kuliah di ekonomi jangan berkecil hati karena kita hanya butuh 3 atau 4 clue. Clue pertama. Ini aku tulis Clue nih. pertama misalnya, Laporan keuangan ya ini ya. oke, cari perusahaan yang EPS-nya selalu naik. EPS itu earning per share. Nih, bandingin. Yang mana tuh? EPS, oke. Earning per share. Jadi kalau angkanya bertumbuh setiap tahun, maka labanya perusahaan itu bagus. Ya Oke. kan? Nah, EPS nomor 1. Nomor 2, kita pengen tahu harga pasarnya tuh murah apa mahal. Ada 2 cara. Yang pertama dari PBV. PBV. Iya. oke. PBV itu price to book value. Jadi harga pasar dibanding sama nilai buku. Nilai buku kan book value namanya. Ini ada kata-kata piro ya Mbak? 1,96. 1,96. Nah, artinya harga di pasar itu sudah 1,96 kali dibanding nilai bukunya gitu. Oke. Nah, nilai bukunya itu akan dilaporkan oleh perusahaan di neraca setiap tahun. Dia bilang saham saya per lembar segini loh. Nah begitu kalau pasar lagi running, kita bisa bandingin harga saham itu di pasar sama yang dilaporkan di neraca itu mahal mana sih gitu. Kita lihatin di PBV. Makanya neraca itu biasanya akan muncul nilai bukunya atau book value-nya. Mbak Selma tahu neraca? Tahu. Neraca jahanam? Neraka. Oh, neraka. Oke. Salah Saya taunya lagi. neraca yang pedas. Oh, neraca. Oke. Merica, Pak. Merica. Beda banget ya. Nah, dari tadi ada PER juga. Nah, PER ini price Oh, earning PER. ratio, cari Oke. yang kecil. Nah, kalau PBV tadi cari yang mendekati 1 atau di bawah 1 kali. Oke, Ya, mendekati PBV-nya. 1 Atau di bawah 1 kali. atau di bawah 1 kali ya. Ya, jadi kalau misalnya PBV-nya dia bilang 3 kali, berarti harga pasarnya udah 3 kali nilai bukunya. Mahal banget berarti. Jadi neraca dia bilang saham saya 1.000 loh. Nah, ternyata di market sudah 3.000. Jadi dia akan baca di sini sistem. Oke. Udah 3 kali, 3 PBV-nya. Jadi harga pasar 3.000 padahal sekarang nilai di neraca cuman 1.000 gitu. Nah, kalau PER Kalau ini
cari yang kecil. Jadi ada 4 kali mungkin 3,57 kali. Setiap tahun menurun berarti harga pasarnya murah. Walaupun harga di marketnya itu angkanya lebih mahal. Contohnya misalnya smartphone tadi harganya berapa? 85 ya? 85. Padahal tahun lalu itu harganya 50 karena mungkin belum bergerak misalnya. Nah, harga 85 ini bisa dikatakan murah oleh Per kalau tahun ini labanya naik. Oh. Jadi dia nggak lihat dari nilai buku lagi. Nilai bukunya berapa, tapi kalau perusahaan ini selalu meningkatkan labanya, maka harga pasar segitu yang udah naik dibanding tahun lalu masih murah gitu. Gitu gambarannya. Oh, oke. Per, PBV, EPS satunya. Atau satu lagi ROA boleh atau ROE boleh, salah satu ini boleh. ROE. Cari yang persentasenya besar. Jadi ROA itu kemampuan perusahaan berkembang dari asetnya. Return on asset. Cari persentase yang bertingkat atau besar. Atau ROE juga sama. ROE itu kan return on equity atau dari modal, sehingga kemampuan dia menghasilkan laba dari modalnya itu berapa persen. Nah itu cari yang besar. Ini sederhana nih. Tuh, bahkan kalau kita bingung ini perusahaan apa sih? Di sini ada tulisan company information. Ini perusahaan siapa direkturnya, bidangnya apa aja ya, gitu. Oke. Terus perusahaan ini bagi dividen enggak? Terus kita lihat di sini corporation action. Jadi di sini ada kata-kata dividen. Dividen itu uang yang dibagiin ke tiap tahun itu ya? Setiap tahun. Bahkan setahun bisa 2 kali. Nah, ini bisa kita klik aja. Dia akan muncul di tanggal berapa dia bagiin dan berapa nilainya gitu. Nah, semakin lengkap informasi kita biar nggak salah milih gitu. 7. Berarti itu berapa Pak total dividen? 7, yang ini Mbak. 688 rupiah. Itu yang jadi akan dibagi ke kita kalau kita punya sahamnya gitu nggak sih? Ini sudah nih karena dia kan baginya 27 Mei 2022. Jadi udah dibagiin di dividennya. 688 dari harga pasarnya berapa gitu. Jadi kalau kita punya sahamnya satu lot aja kita diemin, nanti di tanggal yang disebutkan akan masuk 688 dikali 100 lembar punya kita. Jadi berapa gitu. tuh? Iya kan satu lot kan ini kan per lembar nih. Iya, jadi dividen per lembar. Satu lot kan 100. Oh, saya kira dividennya ya udah pokoknya 688 entah dapat satu lot 2 lot enggak ya? Tergantung kita punyanya berapa lot itu ya. Betul. Kita punya berapa? Dikaliin aja. Tuh. Diam-diam ada duit. Betul. Luar biasa kayaknya. Nah, makanya investasi yang benar adalah memilih saham-saham yang jelas kinerjanya. Bagus tata kelola perusahaannya, terus dia rutin bagi dividen. Nah, sesederhana itu sebenarnya. Karena saya tadi bilang kan ada 805 perusahaan yang belum tentu setiap perusahaan itu bagi dividen. Walaupun dia kelihatannya gede ya, perusahaan yang udah terkenal dan tenar gitu, tapi belum tentu jangan ketipu sama nama lah ya Pak ya. Siap. Jadi nama-nama itu kadang-kadang bisa di blow up oleh netizen, netizen terhebat yang Indonesia. Belum tentu nanti laporan keuangannya ternyata sesuai dengan ekspektasinya masyarakat gitu. Mungkin dia dapat laba tapi labanya nggak dibagikan, bisa loh. Karena begitu sebelum dia bagi dividen dia akan bikin RUPS namanya, rapat umum pemegang saham. Jadi kita kumpul dulu, ada direksinya, terus direksinya akan maparin kinerja kita tahun ini segini, terus labanya ada, tapi kita butuh untuk modal kerja. Siapa yang setuju duitnya kita putar lagi? Nah, dari yang hadir itu ternyata 80% UK diputar lagi, yang 10% minta dividennya Pak gitu. Karena kuotanya seperti itu, akhirnya tergantung nanti dewan direksi ini akan tetap melakukan muter duitnya ke bisnisnya atau dibagi karena rata. Ada 10% itu minta dibagi, oke lah. Kalau gitu untung kita yang 1 miliar, misalnya nih 1 miliar itu keuntungan kita, yang kita bagi dividen 200 juta aja, yang 800 diputar sebagai modal. Nah yang dibagiin itu bukan yang cuman usul doang. Semua orang yang punya saham perusahaan itu akan dibagi dividennya. Jadi 200 juta dibagi segitu banyaknya orang. Gitu. Makanya muncul angka-angka 688. Berarti kan ini dividennya gede banget nih, miliaran, puluhan miliar mungkin atau ratusan miliar, sehingga dibagi ke segitu banyaknya. Soalnya kelihatannya kayak awalnya kecil ya, cuma 600 gitu kan. Tapi berapa lotnya nih per lembar, berapa orang yang punya. Betul. Oh, keren sih. Tuh. Jadi sebenarnya kita belajar ini aja udah bisa tahu kekayaan seseorang harusnya ya Pak ya. Betul. Nah, ini ada tulisan nih. Total dividennya 7 apa nih? Nah, makanya itu Pak, saya tadi nanya, itu kalau nolnya buahnya itu berarti berapa Pak? Nolnya berapa sih? 1, 2, 3, 4. 7,9 toh.
Iya 7,9 terus 7,909,11 1,452,004 tuh. Ini koma apa titik? 604 ini. Koma. Berarti 7,9 triliun ini, Mbak. Triliun ya? Makanya saya nggak pernah ada lihat angka segitu sih Pak. Makanya tadi saya bingung. Ini nggak kelihatan angkanya. Itu komanya berapa? Kalau misalnya ini titik, berarti kan 7,9 miliar ya, kecil banget gitu kan? Berarti ini kelihatannya triliun. Itu koma sih 7,9 triliun. 7,9 triliun. Siap. Smart friend ya? Sehingga, oh bukan toh, PTBA nih. Oh ya sorry. PTBA. Bukit Asam Bukit ya? Asam. Sehingga satu orang akan dapat 688. 688. Dia punya berapa lembar, dia punya berapa lot itu. Punya satu lot aja dulu lumayan Iya, tuh. dikali 100 tuh. Jadi piro 68.800 rupiah masuk ke akun kita tuh. Kita sadar atau enggak? Dia akan nambah di RDN kita. Nah, makanya saya tadi awal ngajarin cara narik duit. Nah, karena itu kalau ada dividen boleh ditarik, beli tas mungkin, beli Lumayan, sepeda motor baru. Boleh. Beli pulsa lagi Beli atau beli pulsa, apa? gitu. Boleh. Luar 60.000 satu ini ya satu aset lot. ya. Satu bulan katakan kan pembagian dividen kan beda-beda Pak. Ada yang aset ini bulan April, bulan ini. Nah, kalau kita punya 12 kan 60.000 kali 12 kan lumayan ya Pak ya. Seperti itulah gambaran. Jadi tergantung nanti perusahaannya dia berapa rupiah yang dia bagi ke pemegang sahamnya. Ini saya nyontohin misalnya Bukit Asam, tapi kalau misalnya Bank Jatim ini juga ada nih. BJTM baik dulu Bank Jatim. Nah, ini ada dividen, kita klik. Ini 52 rupiah, Mbak. Oke. Jadi kalau kita punya satu lot kan 5.200. Nah, kok kecil gitu. Nah, karena sahamnya sendiri murah nih ya. Kita lihat. Stock price. Sahamnya cuman 72.000 kalau kita beli. Oh, dapatnya tadi 5.400 ya lumayan lah ya. Oke. Tuh, nanti ada tanggalnya di tanggal berapa mereka akan bagi dividen. Nah, tergantung kita punya saham apa yang bagi dividen. Oke. Gitu. Tuh, Menarik, luar biasa sekali. Menarik. Ternyata belajar saham duit gitu. Seneng loh aku ini udahan karena ngerasa ikut kaya aja. Ngelihat angka triliunan gitu ya, luar biasa sekali. Nah, itu tadi hari ini kita sudah belajar tentang aplikasi yang perlu kita lihat, yang gitu. perlu kita lihat, yang harus minimal ngerti lah ya Pak ya, titiknya di mana, cara ngambil duit, cara melihat candle tadi, cara ini kapan harus jual, kapan harus beli, cara melihat pasar, kalau tutup tuh gimana, ngantrinya seperti apa. Hari ini kita sudah bahas semuanya. Next kita akan membahas tentang yang lebih dalam. Lebih dalam itu misalnya apa? Sumur gitu. Sumur, terus apa namanya sumurnya pakai bor atau gitu. pakai apa gitu ya Pak ya. Okay. Goa gitu. Enggak lah, kita mau membahas nanti kita bahas lah Pak. Setelah ini kita akan merumuskan kira-kira teman-teman yang lebih susah apa ya. Gini doang. Saham tuh ternyata gini doang. Nah, simple, sederhana. Jadi yuk kita mulai bukan bermain. Saya nggak boleh ngomong bermain ternyata ya. Karena emang bukan main-main ini. Bukan main-main. Kita perlu belajar gitu. Berapa miliar loh? Berapa triliun loh? Bukan main-main. Jadi kapan kita mulai bergabung dengan rekan-rekan dari pasar modal? Siap. Kayak gitu. Oke. Bapak Agus, terima kasih banyak. Sama-sama, Mbak. Waktunya saya sudah sangat dihibur dengan triliunan rupiah ya, walaupun nggak ngelihat duitnya secara langsung, cuman kayak happy aja gitu, ada ya duit segitu. Ada. Terima kasih banyak Pak Agus. Sama-sama, Mbak. Sehat-sehat terus. Kita ketemu di kelas selanjutnya. Siap. Terima kasih rekan-rekan Radar Malang TV sudah bergabung bersama kami. Kalau buat teman-teman yang masih pingin tahu atau nggak mau ngasih ide nih, minggu depan bahas ini dong Kak, tentang ini dong, atau mungkin punya permasalahan, pernah dibohongin mungkin sama saham yang mana, mungkin sama investor yang mana pernah dibohongin, bukan dibohongin sama pacar pastinya. Iya Pak Agus ya. Atau Pak Agus juga membuka konsultasi tentang hubungan. Konsultasi boleh Mbak. Saya nyambi nanti. Baik. Terima kasih banyak Pak Agus. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Saya Salma Kirana pamit dan juga guru saya hari ini Agus Senartono. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar dan semangat terus. Sampai jumpa di kelas investasi selanjutnya. Bye.